Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita GGIC 4.0 edisi bulan November. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki bulan November. Di minggu pertama kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan diskusi, sharing, berbagi kesaksian, dan juga nantinya tentunya di akhir acara ini, tentu buat yang mau request doa, didukung doa, bisa juga menuliskan request doa ya. Tapi kalau yang menyaksikan secara recorded, mohon maaf ya, Anda bisa menuliskan nanti ke IHK Call Center saja ya. Oke, kita sama-sama akan memulai acara GIC kita malam hari ini, namun kita tentunya pasti akan mengawalinya dengan doa. Mari saja kita semua teman-teman yang mengikuti acara ini, kita sama-sama berdoa untuk membuka acara ini. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami juga mau berdiskusi, kami akan dengar firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi setiap kami, urapi semua hamba-hambamu yang akan melayani Tuhan pada malam hari ini. Tuhan urapi dan Tuhan pakai dengan urapan yang baru daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberikan hikmat, marifat, terutama juga bagi hambamu yang akan membagikan atau men-sharingkan firman Tuhan. Biar Tuhan, Engkau sendiri yang berdaulat atas ibadah GIC malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara ibadah ini ke dalam tangan-Mu, pimpin, sertai, dan juga memberkati teman-teman yang belum atau sedang akan bergabung nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Amin, amin. Oke, baik, kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya akan memute dan mari sama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami di dalam kehidupan kami. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan.
sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Oke, baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, boleh saya minta untuk Ci Iva ya untuk berdoa. Baik, shalom semua, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini ya Bapa. Kami boleh berkumpul melalui Zoom untuk GIC ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami dan memberkati sharing yang akan kami dengar pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing firman-Mu Tuhan. Dan tambahkan pengertian dan pengetahuan atas kami sehingga kami boleh mengerti apa yang di-sharingkan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Ci Iva. Silakan Bu Tri. Baik, salam semua teman-teman. Mari, maaf suara saya kedengaran? Jelas sekali. Oke, makasih Pak Gong. Sebelum kita mulai materi kita pada malam hari ini, GIC kita, mari kita sama-sama belajar tentang prinsip dasar ya, divine healing atau kesembuhan ilahi
divine blessing, berkat ilahi, divine intervention, atau dan intervensi ilahi, atau disebut juga campur tangan ilahi ya. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama ya apa ya istilahnya, untuk saling memberi masukan lah ya. Ini sebelum kita mulai, mari kita baca dulu tentang prinsip dasar ini ya. Ini yang dibahas tentang kita manusia ya. Jadi pada kenyataannya manusia ini sebenarnya mempunyai prinsip dasar yang di kehidupan kita ini yang mencakup 3 prinsip itu ya. Kenyataannya manusia itu pastinya mempunyai keterbatasan ya. Jadi sesungguhnya manusia itu di dunia ini tidak bisa mengandalkan diri sendiri ataupun mengandalkan orang lain karena kita mempunyai keterbatasan. Yang manusia itu terbatas. Yang kedua, manusia itu memiliki kelemahan, walau tetap ada juga kelebihannya. Dalam artian di sini di samping kita memiliki keterbatasan, manusia juga memiliki kelemahan. Contohnya seperti kita ada tujuan umpamanya mau kepengen diet ya, kepengen badan kita nggak kegemukan gitu ya. Ini suatu contoh aja, tetapi kita melihat suatu makanan yang itu merupakan kesukaan kita. Jadi kita suka nggak bisa nahan untuk pengen makan terus, dan akhirnya tujuan kita untuk diet itu jadi batal. Nah, itu salah satu kelemahan kita. Contoh juga kita sebagai perempuan juga kan kadang kalau kita jalan-jalan ke mall atau ke pasar, tujuan kita mau yang ini, tapi karena kita ngelihat sesuatu benda atau barang atau apapun yang kita inginkan, kita nggak bisa untuk menahan nggak kepengen nggak beli gitu kan. Jadi itu salah satu contoh kelemahan kita juga. Masih ada banyak sih kelemahan-kelemahan lain kita sebagai manusia. Di samping itu juga kita juga dikasih Tuhan kelebihan juga, talenta juga, tapi ada sisi lain juga kelemahan kita ada. Dan yang ketiga, manusia itu memiliki ketergantungan. Contoh tidak bisa hidup sendiri, kalau sakit perlu obat dan lain-lain. Nah, itu salah satu contoh ketergantungan. Karena kan kita makhluk sosial ya, nggak bisa kita hidup sendiri ya. Walaupun kita di hutan umpamanya, kita pun tetap masih tergantung juga dengan tumbuh-tumbuhan untuk bisa menghidupi kita, dengan binatang-binatang juga yang bisa kita ajak main, maksudnya bukan yang binatang buas yang bisa kita ajak bercanda, binatang yang bisa jinak gitu kan. Itu salah satu contoh. Contoh lain juga apabila kita mengalami musibah, kecelakaan atau kedukaan, itu kan nggak mungkin kita selesaikan semua urusan itu sendirian ya. Jadi kita perlu bantuan atau pertolongan orang lain. Itu salah satu contoh kalau kita itu mempunyai sifat ketergantungan. Selanjutnya, apalagi kita manusia kan berada di dalam dunia ini ya, karena kan Adam dan Hawa dulu kan melakukan larangan perintah Tuhan kan, jadi dia diusir dari Taman Eden dan dia disuruh mengelola bumi ini, dan kita berada di dunia ini dengan tantangan dari dunia yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia juga, karena kita kan harus berusaha di dunia ini, jadi nggak diem-diem aja di dunia. Jadi itulah mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Selanjutnya, nah untuk mengatasi itu semua kita butuh solusi, ya kan? Solusi itu yang pertama diperlukan kehadiran pribadi yang tidak terbatas. Maksudnya pribadi yang tidak terbatas. Pribadi yang tidak terbatas itu yaitu Tuhan ya. Sebentar ya, diperlukan yaitu pribadi yang tidak terbatas. Diperlukan pribadi yang tidak terbatas yaitu Tuhan, karena kita hidup ini kan nggak bisa hidup sendiri. Kita harus segala sesuatu pekerjaan kita
kehidupan kita tuh harus kita serahkan, kita harus bersandar sama sosok pribadi yang tidak terbatas ini, yaitu Tuhan Yesus. Karena melalui Dia kan kita dimampukan melewati segala proses kehidupan ini. Karena kita kan ciptaannya, jadi kita terbatas. Untuk bisa keluar dari keterbatasan kita, ada yang membantu kita dari keterbatasan kita, ya kita memerlukan sosok pribadi yang tidak terbatas ini, yaitu Roh Kudus atau Tuhan Yesus sendiri. Nah, yang kedua yaitu perlu kekuatan eksternal untuk membantu hidupnya. Maksudnya di sini kekuatan eksternal yaitu kita di samping mengandalkan Tuhan juga kan kita nggak mungkin diam-diam aja kan ya, kita memerlukan kegiatan atau gerak, jadi memerlukan usaha, dan usaha itu kan membutuhkan kekuatan kita, kekuatan eksternal untuk bisa mendukung kita dalam menjalani kehidupan ini. Contohnya seperti itu. Jadi yang ketiga, manusia perlu didampingi dan dipimpin supaya mencapai kondisi puncak dalam kehidupannya. Itu penjelasannya kurang lebihnya ya. Kita manusia kan tadi kan ada keterbatasan ya. Jadi ada ketergantungan juga. Nah, dari situ manusia perlu didampingi untuk mencapai suatu cita-cita atau tujuan hidup dia. Contohnya seperti anak sekolah. Anak sekolah itu kan nggak mungkin dia belajar sendiri. Pasti dia didampingi oleh gurunya untuk bisa mempunyai ilmu, bisa mencapai cita-citanya. Itu, dan contohnya juga anak-anak di dalam rumah, dia juga perlu pendampingan kedua orang tua, perlu pimpinan, tuntunan ya kan. Di samping Tuhan, prioritas pertama kan Tuhan, tapi untuk di dalam kehidupan kenyataannya kita juga perlu bimbingan kedua orang tua kalau dalam keadaan di rumah, kalau keadaan sekolah, guru gitu kan. Semua itu kan harus saling ketergantungan. Apalagi kalau kita bahas dalam keadaan ada yang sakit atau bagaimana kan kita bisa, kadang kita minta bantuan teman atau hamba Tuhan untuk bantu dalam doa, itu juga termasuk pendampingan atau pimpinan juga kan bagi kita. Selanjutnya, dalam segala sesuatunya itu kita juga harus diimbangi dengan berdoa. Nah, berdoa itu belum tentu apa yang kita inginkan itu Tuhan jawab. Jadi di sini ada 3 cara Tuhan menjawab semua doa-doa kita, yaitu yang pertama ya, tidak, dan tunggu. Jadi yang pertama itu ya, kadang-kala kita berdoa, baru berdoa malam-malam gitu ya, kita punya tujuan, tiba-tiba besoknya Tuhan menggenapi doa kita gitu, menjawab doa kita. Itu kita bersukacita ya, karena wah, merasa Tuhan ini benar-benar ada dan menjawab setiap doa saya. Tetapi ada kalanya Tuhan tidak menjawab. Nah, itu kita sebagai manusia tidak bisa kita langsung mendikte Tuhan gitu loh, langsung menjudge Tuhan kenapa dia tidak menjawab, apakah saya nggak layak, apakah saya berdosa, apakah saya memang tidak pantas mendapatkan apa yang kita minta, apa yang kita mohon kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak begitu. Jadi Tuhan menjawab tidak itu karena memang kemauan kita dan rancangan Tuhan itu jauh berbeda. Mungkin Tuhan bukan mungkin ya, pasti Tuhan tuh tahu sebelum kita dikandung pun Tuhan sudah tahu nanti gimana perjalanan hidup kita, kan Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Jadi kita harus memiliki pemikiran yang seperti itu. Dan yang ketiga, tunggu. Nah, itu ada kalanya juga kita merasa kenapa doa kita nggak dijawab-jawab. Kita nggak sabar. Padahal Tuhan tuh mempunyai tujuan tertentu, karena mungkin ini belum waktu yang tepat. Jadi kamu harus bersabar dan menunggu. Setiap permohonan itu pasti Tuhan dengar. Tuhan itu kan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Jadi kita harus mengerti apa maunya Tuhan. Jangan maunya kita aja yang diturutin. Nah, itu. Selanjutnya, I need help. Saya membutuhkan pertolongan. Setiap manusia itu kan selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi kita harus mempunyai prinsip dalam membutuhkan pertolongannya. Ya, prinsip pertama yaitu saat kita membutuhkan pertolongannya,
tetap harus disesuaikan dengan kedaulatan Tuhan, bukan mengikuti kepentingan kita. Nah, itu yang saya bilang tadi, yang prinsip doa tadi. Jadi apa yang kita butuhkan itu harus disesuaikan dengan kedaulatan Tuhan, tidak semau mau kita. Apa yang kita mau harusnya Tuhan langsung memberi hari itu juga, enggak begitu. Jadi Tuhan punya waktu sendiri, punya rancangan yang terbaik sendiri buat apa yang kita mohonkan. Nah, itu terdapat di dalam kitab Roma pasal 9 ayat 15 sampai dengan 16. Nah, demikianlah firman Tuhan bunyinya, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Selanjutnya prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua, Tuhan kita lebih dari mampu untuk menolong hidup kita, kapanpun Dia mau. Tidak ada yang sanggup menahan kuasanya. Nah, seperti itulah. Kadang kita mempunyai pemikiran ya, kita mempunyai permintaan seperti ini, tapi Tuhan ngasih kita lebih dari itu, dan itu di luar pemikiran kita. Nah, itu. Kalau sudah Tuhan berkehendak, itu siapa yang bisa mencegah kehendaknya? Itulah prinsip yang kedua. Jadi kita harus mempunyai pemikiran yang luas, dan kita harus bisa mendengar apa maunya Tuhan dengan cara ya tadi yang berdoa tadi itu. Dan prinsip yang kedua ini terdapat di dalam kitab Efesus 3 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, itu kitab Efesus. Kita harus merenungkan dan kita harus memahami apa isi kitab Efesus ini dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebisa kita. Ya kan? Yang prinsip yang ketiga ialah saat tidak ada mujizat atau perubahan yang terjadi sesuai dengan apa yang kita doakan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja, tidak mendengar, atau diam saja. Nah, ini yang prinsip doa yang kedua tadi, yang tidak. Ya, berarti prinsip yang ketiga ini kan mengatakan bukan berarti Tuhan itu tidak bekerja, tidak mendengar, tidak peduli sama kita. Tetapi waktunya Tuhan, kita harus mau menerima gitu loh. Jadi jangan sampai kita yang mengatur-ngatur Tuhan gitu loh. Siapa kamu gitu kan? Karena orang kita cuma ciptaan, Dia yang Maha Kuasa, Dia yang menguasai kehidupan kita. Jadi kita harus mengerti apa maunya Tuhan. Harus bersabar. Nah, prinsip yang ketiga ini juga terdapat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Ya, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, itu firman Tuhan. Jadi segala sesuatunya itu Tuhan selalu turut bekerja untuk kebaikan kita. Nah, bagian kita ya kita kerjain, bagian Tuhan sudah mengerti apa yang Tuhan rancangkan untuk kita. Dan rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang kecelakaan, rancangan yang menyedihkan, tapi rancangan damai sejahtera, rancangan untuk kebaikan kita gitu. Selanjutnya, berarti semua perbuatan dan karya Tuhan dalam hidup kita itu disesuaikan dengan rencananya atas hidup kita. Kita harus mencoba mengerti pikirannya Tuhan. Kita harus mencoba mengerti pikirannya Tuhan, yaitu dengan cara kita sering berkumpul dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa. Jadi lama-lama kita bisa mendengar suara Tuhan dan mengerti apa maunya Tuhan. Dan memang enggak semuanya juga sih bisa mendengar suara Tuhan, tetapi kalau kita ada kemauan, kita berusaha terus, enggak menyerah, kita tetap mencari Tuhan, tidak mustahil Tuhan akan menunjukkan keajaiban Dia di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, di dalam kehidupan kita itu, kita juga harus mempunyai iman kuat, iman percaya kita dalam menjalani kehidupan, karena kita mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengerti segala sesuatu pergumulan kita, apa yang kita perlukan. Jadi
prinsip iman kita tuh kita harus jangan mudah mengeluh, jangan mudah kecewa, jangan mudah menyalahkan Tuhan atau keadaan. Nah, kalau kita sudah mempunyai prinsip iman seperti itu, kita akan lebih dituntun Tuhan lagi untuk bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita dimampukan untuk melewati segala pergumulan hidup kita walaupun keadaan kita seperti apapun itu. Nah, demikianlah materi malam ini kita sharingkan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan ke host kalau mau ditambahin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Terima kasih Ibu Tri, kita sama-sama sangat diberkati dengan sharing firman Tuhan ya hari ini. Pengkhotbahnya beda memang, baru. Terima kasih sudah men-sharingkan dengan baik dan luar biasa. Kita sama-sama akan sharing ya, semua sama-sama belajar. Saya pun juga belajar dari Bu Tri, sharing Bu Tri malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita semua untuk men-sharingkan apa yang tadi barusan di-sharing firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk memulai sharing kita. Saya boleh minta Cieni, ada Cieni hari ini. Cieni bisa doa dulu, kita tutup firman dan kita akan sharing, mulai sharing. Cieni. Asto unmute. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh bersama berkumpul ya Tuhan, untuk sharing ya Tuhan, firman-Mu ya Bapa, tentang manusia yang terbatas ya Tuhan. Dan memang kami butuh dan memerlukan Tuhan untuk lebih lagi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, biar kami sebentar boleh sharing, kami boleh bertukar pikiran, boleh bercerita ya Tuhan, untuk mengerti lagi lebih dari kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Cieni. Sebelum ditutup, mungkin juga bisa saling menambahkan atau mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Tri mungkin tentang keterbatasan manusia dengan loh, Cieninya malah udah jangan kabur dulu. Keterbatasan manusia ya. Ya, mungkin pengalaman, silakan. Atau kalau kemarin sih, saya sih dengarnya dari Rudi sih banyak kesaksian malah. Waduh, kesaksian ya. Ya, kalau keterbatasan manusia masih belajar ya. Pasti kan manusia itu terbatas gitu. Ya masih banyak belajar lah gitu. Jadi gimana ya sharingnya, saya juga bingung jadinya. Ya, pengalamannya intinya saya juga masih banyak belajar juga lah. Kadang-kadang ya gimana ya ngomongnya ya Kopen ya. Ya begitulah. Ya, pengalaman dari ini aja, mungkin ada hal-hal apa yang tertentu yang mungkin tadi doanya ada yang sudah dijawab, ada yang disuruh tunggu, atau ada yang nggak dijawab sama sekali, tapi ternyata ada hal yang lebih baik. Mungkin ya bisa dicontohkan dalam kehidupan yang ya kan nggak melulu ya, maksudnya kan tadi seperti Bu Tri bilang, nggak semua doa-doa kita semua dijawab Tuhan. Kadang ada doa yang tidak dijawab Tuhan, mungkin ada versinya Cie ini mungkin, oh ada loh doa saya yang tidak dijawab Tuhan, tapi itu baik gitu buat saya gitu. Atau ada doa yang ternyata lama banget ditunggu-tunggu, ternyata saya baru bisa melihat, oh indah juga ya waktunya Tuhan ya, kalau sekarang gitu loh. Gitu. Kalau yang doa langsung dijawab kan, ya puji Tuhan ya, seperti tadi Bu Tri bilang, kalau hari ini kita doa, besok dijawab, puji Tuhan. Tapi kan banyak juga dari kita kan ini yang perlu diteguhin nih, Cie ini. Ada doa-doa yang nggak dijawab atau disuruh tunggu. Nah, Cie ini sendiri punya pengalaman nggak di situ? Nah, kebetulan kalau saya sih, kalau doa itu, saya cuma lebih banyak bersyukur sih daripada saya banyak mintanya. Ada sih 1-2 itu yang saya minta, tapi saya selalu ngomongnya, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, jadi Tuhan kasih saya kemudahan. Tapi jika Tuhan tidak mengizinkan, minta dilalukan. Jadi kalau saya secara pribadi,
doa itu enggak Maksa ya. paling paling saya cuma doa, saya minta kesehatan, keselamatan buat anak, suami, Iya, gitu, orang tua, paling gitu-gitu aja sih. Tapi baik. kalau untuk permintaan khusus, saya cuma doanya begitu sih, Koven. Jadi saya Oke. mengalir aja gitu. Berarti udah contohnya berarti doanya yang udah tipikal menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan gitu ya. Suka-sukanya Tuhan gitu ya. Ya pokoknya yang terbaik kita minta, sisanya terserah Tuhan gitu ya caranya Tuhan. Kalau Ya, memang kira-kira begitu. iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Terima kasih Cieni. Banyak sekali sih sebenarnya, cuman dia simpen ceritanya ya ternyata ya. Soalnya Pastor Rudi kemarin ngobrolnya sih beda loh. Coba kita coba tanya sama Pastor Rudi ya nih. Kemarin katanya Cieni katanya banyak cerita katanya. Ya ampun. Coba kita konfrontir dengan Pastor Rudi. Pastor Rudi? Ada Pastor Rudi? Pastor Rudi, apakah benar katanya Cieni kemarin katanya dapat berkat besar katanya, tapi dia nggak mau cerita loh. Ya, shalom, shalom. Shalom, shalom. Pastor Rudi, silakan Pastor Rudi. Coba dikonfrontir. Benar nggak tuh apa yang Enggak lah, katanya? kalau saya sih percayalah. Setiap orang yang setia iring Tuhan, pasti Tuhan berkati. Amin. Walaupun tetap di dalam proses, ya ketika kita bergantung harap pada Tuhan, pastilah setiap kita pasti diberkati Tuhan. Jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, Cieni pun juga anak Tuhan. Ya, berbicara berkat, ya pasti berbicara kapasitas. Kapasitasnya Cieni sudah bertumbuh, pasti berbuah-buah lebat. Nah, untuk hal berkat ya mungkin ya saya juga seneng lah setiap kita diberkati dengan berkat yang berbeda-beda. Tetapi semuanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, seperti itulah Pastor Fendi. Ya, saya sih tidak detailnya, tetapi yang diberkati itulah yang harus berbicara secara detail. Puji Tuhan. Ini Koko sama Cicinya kompak nih, ngumpet-ngumpetin. Ya nggak apa-apa Enggak ya. lah, Tapi bukan diumpet-umpetin lah kok. Saya juga kan nggak detail, cuman saya seneng aja saya Cieni diberkati, ya saya pribadi ya seneng lah. Iyalah, kita juga sama-sama seneng lah. Masa orang diberkati kitanya sumpek kan enggak. Oke, terima kasih. Mungkin pengalaman Pastor Rudi sendiri, sorry, sebelum Pastor Rudi pamit. Sebelumnya nih saya pengen nanya, Pastor Rudi sendiri selaku mungkin udah ikut Tuhan lama, ada nggak nih pengalaman-pengalaman yang mungkin doanya tadi tuh yang seperti tadi saya tanya sama Cieni, ada nggak yang mungkin Tuhan nggak jawab, tapi atau Tuhan suruh tunggu lama banget gitu, baru Pastor Rudi bisa ngomong, oh iya ternyata ini loh maksud Tuhan, kenapa Tuhan tuh nggak jawab doa saya, atau Tuhan suruh tunggu saya, ternyata ini loh ada maksud tertentu gitu. Kira-kira ada nggak? Jadi saya nggak nanya. Wah, kalau untuk seperti itu ya, untuk seperti ya. itu sih banyak ya kok. Tuhan banyak juga tidak menjawab, tetapi Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita doakan belum tentu kan semuanya. Yang terbaik ya. Berarti ada yang lebih baik toh berarti kan. Iya, tetapi saya percayalah dengan seiringnya waktu, dengan seiringnya saya bertambah usia, bertambah-tambah pula kasih Tuhan, dan kita semakin hari bukan hanya semakin meminta kepada Tuhan, tetapi kita percaya bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Dan setiap berkat Tuhan itu yang kita terima, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Seperti itulah makanya. Puji Tuhan. Wah, amin, semua pada wise ya hari ini ya. Wah. Nggak bisa berkata-kata lagi saya sama Cieni. Amin. Terima kasih Pastor Fendi. Terima kasih Ko Rudi, hari ini luar biasa, ditutup dengan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih. Oke, ini ke Ci Iva dulu nih. Ci Iva kenapa ya? Sakit kah? Karena pakai masker. Shalom Ci Iva. Shalom kok, ada kayaknya seperti ada mau gejala flu. Oke, gejala flu. Gitu. Oke, jadi preventif ya. Baik-baik. Iya. Gimana Ci Iva, mungkin ada yang mau di-sharingkan mengenai apa yang tadi di-sharingkan sama Putri tentang doa ya, divine healing, divine blessing. Jadi ada berkat, ada kesembuhan ilahi, ada intervensi ilahi, dan juga cara-cara Tuhan menjawab doa. Mungkin dari Ci Iva sendiri ada pengalaman nggak dari apa yang dari saya doa untuk doa ya. Doa itu kadang gini ya, kita minta 100%, kadang misalnya kita minta 100% untuk hal yang mungkin tentang kesembuhan atau tentang berkat atau tentang pekerjaan. Kadang Tuhan itu menjawabnya cuma setengah gitu. Ibaratnya gini loh,
kayak kemarin saya sedikit bersaksi ya tentang anak saya Evelyn ya, yang kemarin sakit. Jadi saya waktu itu pas benar-benar lagi shock atau gimana, pokoknya seperti nyawa saya itu pun hilang waktu itu. Saya pulang dari rumah sakit waktu itu langsung ke kamar, masukin mobil langsung kamar, langsung saya nangis di situ. Tuhan, kenapa seperti ini, gitu ya kan. Pokoknya singkat cerita, pokoknya saya itu banyak komplainnya ke Tuhan. Saya mau gini, mau begitu. Padahal saya kan udah minta Tuhan, minta keajaiban. Kenapa Tuhan kasih saya yang seperti kayak saya tadinya di atas, tiba-tiba Tuhan jatuhkan ke bawah, gitu kan. Itu saya rasakan banget bahwa saya sampai saya itu sampai kan berdoanya juga berdoa puasa, ya kan, berdoa puasa. Nah, sesuatu yang saya harapkan Tuhan memberi jawaban yang 100% gitu ya kan. Tapi ternyata Tuhan kasih beberapa persen aja. Tapi dalam kelemahan itulah tiba-tiba Tuhan kasih kekuatan sama saya. Apa yang kamu minta itu belum tentu baik buat kamu, ya kan, tapi buat aku itu yang terbaik itu buat kamu. Itu saya mendapat hikmat yang seperti itu. Dan tetaplah percaya gitu loh. Aku tuh nggak pernah ninggalin kamu gitu loh kan. Hikmat saya yang saya dapat seperti itu. Aku tuh nggak pernah ninggalin kamu, nggak pernah ninggalin keluargamu. Aku cuman mau kamu tuh percaya sama aku gitu loh. Percaya sama aku. Nah, dari situ saya terus belajar taat untuk berdoa, sampai berdoa puasa juga gitu. Sampai pada akhirnya Tuhan kasih yang tadinya beberapa persen, Tuhan kasih 80% gitu loh jawaban doa saya. Walaupun kadang yang dulu bilangnya dari dokter yang lama bilangnya itu anak saya harus dioperasi. Sedangkan kami sekeluarga dari keluarga papanya, dari keluarga saya sendiri itu menentang keras gitu. Nggak boleh katanya, nggak boleh katanya. Itu Iva, itu kepala ya Iva ya katanya. Kalau sampai ada apa-apa itu bisa, pokoknya kamu pokoknya udah saya juga kayaknya berat untuk ceritanya. Pokoknya itu membahayakan lah gitu kan. Bahkan ada satu cerita yang anaknya habis dioperasi itu amit-amit tuh anaknya lumpuh, anaknya buta, anaknya sampai pokoknya kondisinya lebih buruk dari sebelumnya. Dan pada saat itu Tuhan juga meneguhkan, tenang aja, kamu terus itu bergantung sama aku gitu loh. Jangan bergantung sama siapapun itu, kamu cuman cukup bergantung sama aku. Karena singkat cerita, saya dikenalin dokter sama salah satu customer saya yang entah itu dari mana tiba-tiba datang, dikenalin sama dokter yang spesialis saraf. Nah, singkat cerita saya dikenalkan, nah dokter udah analisa semua dari CT scan yang lama, dianalisa, rekam medisnya semua dianalisa. Dia bilang, oh iya, saya cuma butuh CT scan kontras untuk mengetahui itu pembesaran pembuluh darahnya itu sebesar apa gitu kan. Pada akhirnya singkat cerita saya udah lakukan CT scan kontras dan hasilnya pun saya bawa ke dokter yang sekarang. Dan dokter sekarang bilang, oh oke, katanya, kamu nggak usah, ibu nggak usah khawatir, tenang aja katanya. Jangan sampai, ini pesan saya, jangan sampai ini udah nggak boleh diapa-apain, nggak boleh disentuh-sentuh, apalagi dengan operasi, dengan yang namanya alat medis, itu nggak boleh. Sekali anak ibu dioperasi, anak ibu langsung stroke. Dari situ saya bukan yang gimana, tapi anak saya itu cukup minum obat ini, dan pembengkakan ini juga nggak akan membesar
karena ini udah maksimal, dan anak ini juga kan masih bertumbuh gitu kan, dan apa namanya, pembuluh darahnya otomatis juga nanti kayak kita ukurannya kan membesar, dan pemekaran itu juga nggak akan membesar lagi gitu ya. Jadi udah seumur hidup minum obat ini aja gitu kan, yaitu obat anti kejang seumur hidup. Jadi tapi saya imanin itu nggak akan seumur hidup. Tuhan pasti suatu saat, dan kita nggak tahu, tapi saya tetap percaya 100 kali 100% anak saya nggak akan minum obat. Amin. Lagi maksudnya dengan tangan Tuhan yang nggak terlihat pasti mujizat itu terjadi. Amin. Dan pada akhirnya saya keluar dari ruangan dokter, saya menangis. Saya nggak peduli di situ ada orang banyak. Saya cuman di ruangan itu saya keluar, saya menangis, bukan menangis karena sedih, bukan karena hilang harapan, tapi saya menangis karena saya bahagia, karena saya karena saya terharu sama kebaikan Tuhan. Ternyata anak saya nggak perlu dioperasi. Tuhan jawab walaupun tidak 100%. Sebagai manusia kita kalau berdoa pasti 100%. Misalnya saya mau mujizat anak saya sembuh 100%. Itu sebagai manusia seperti itu. Tapi walaupun doa saya tidak 100% dijawab sama Tuhan, tapi Tuhan kasih jalan, maksudnya yang proses yang saya harus lalui untuk tetap bergantung harap sama Tuhan. Tuhan pasti akan sembuhkan dengan sempurna anak saya. Dan pada akhirnya saya menangis itu, saya terseduh-seduh sampai saya udah nggak merasa malu lagi. Tuhan terima kasih. Tuhan itu baik. Saya dengan apa saya mengucap syukur sama Tuhan kecuali dengan ini loh Tuhan, gitu kan? Dan pada akhirnya saya di situ Tuhan ajari saya untuk tetap taat walaupun kita kadang-kadang ya itu kecewa, Tuhan tidak menjawab 100%, tapi Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Dalam proses ini Tuhan itu mengajarkan saya harus taat. Saya harus selalu mengandalkan Tuhan. Saya harus selalu membawa anak-anak saya untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Ini loh, mujizat Tuhan. Ini kamu harus belajar. Tuhan Yesus itu baik loh. Sampai ya anak saya sendiri pun yang sakit pun saya bilang, sampai dia punya iman pun lebih besar daripada saya gitu kan. Orang ngapain orang Dedek pun udah nggak sakit kok, mama gimana, masa doanya minta sembuh dan segala Dedek pun, oh iya kamu sudah sembuh. Ya kembali lagi ya itu kita harus untuk ketaatan kita sama Tuhan itu bukan mungkin ya, kita sebagai manusia mungkin menganggap itu ujian, tapi kalau saya menganggap itu adalah Tuhan itu sedang mengajari saya untuk lebih mengandalkan Tuhan lagi, untuk tidak berharap kepada sesuatu yang harus kita sebagai manusia kalau mau sesuatu kadang dengan ego kita harus dapat, harus harus sesuai keinginan kita itu sebagai manusia. Tapi saya belajar, saya tahu yang terbaik buat saya. Saya tahu, maksudnya saya tahu Tuhan melakukan yang terbaik buat saya, buat anak saya, dan akhirnya saya pokoknya lebih gimana ya, lebih pokoknya lebih fokusnya sama Tuhan. Biarin orang seperti ngomong seperti apa, tapi saya percaya inilah yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya, keputusan apapun. Dan pokoknya Tuhan Yesus itu baik. Dan dan kemarin juga ada kejadian juga kemarin. Jadi anak saya yang kecil juga, Evelyn, masih baru kemarin. Jadi anak saya itu malamnya itu kebetulan saya lagi nggak masak, jadi kita makan beli di luar. Nah, kebetulan ada pecel lele, dan setelah makan pecel lele itu anak saya itu kan semuanya gatel badannya, sekujur tubuh itu bentol semua, udah kayak pulau-pulau apa deh semuanya. Sampai pada siangnya itu saya udah lemas, kayak seperti mau
ada tanda-tanda yang saya nggak pernah inginkan. Dia nafasnya sesak terus kayak mama jadi lemas. Itu saya udah shock banget. Dan pada akhirnya dia sampai jam berapa? Sampai jam 6 itu dia masih lemas, masih tiduran di ranjang. Tapi Tuhan bilang sama saya doa sama Tuhan, dan Tuhan jawab langsung, harus kamu bawa ke sana sekarang juga. Dan saya waktu itu sedang sedang cat rambut orang. Saya sudah cat, saya bilang gini, Ci, maaf ya, saya udah aplikasikan obat, Ci pulang aja ya, di keramas sendiri di rumah, karena saya ini mendesak, karena saya harus dibawa ke dokter. Dan pada akhirnya anak saya dibawa ke dokter. Di situ anak kamu alergi sampai sesak napas, Nah itu gara-gara apa? Itu anak kamu nggak boleh makan itu, nggak boleh makan lele. Nah, aduh Tuhan, kalau sampai kamu terlambat ke sini, kamu juga akan menyesal. Nah itu yang saya bersyukur, terima kasih Tuhan, tidak terlambat Tuhan menolong, dan tidak terlambat Tuhan memberikan pertolongan bagi anak saya. Sekarang puji Tuhan sudah fully normal. Amin. Sudah dikasih obat, fully normal. Itulah tetap taat sama Tuhan, berdoa, tetap berdoa walaupun jawaban yang tidak seperti yang kita inginkan. Kadang ya memang itulah. Tetap andalkan Tuhan, itu yang saya pelajari sampai sekarang. Tetap belajar, tapi kadang-kadang masih egonya masih ini. Oh Tuhan begini. Tapi kembali lagi, ada teman saya bilang, kalau kamu sampai lupa kebaikan Tuhan, ingatlah Tuhan pernah menolong kamu di detik-detik kamu dalam kesesatan. Itu saya ingat. Oh iya, itu. Jadi kalau kamu udah mengingat mujizat Tuhan itu, kalau kamu udah mulai lupa sama Tuhan, ingatlah mujizat yang pernah kamu terima. Kamu akan kembali lagi sama Tuhan. Itu aja sih kok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ci Iva. Ya memang ya, secara summary kadang Tuhan tidak serta-merta menjawab semua doa kita dengan apa yang menjadi seperti kehendak kita gitu ya. Kesimpulannya kan seperti itu ya. Tapi seperti tadi sharing Butri di awal, kita tahu sekarang bahwa di dalam Roma 8 ayat 28 selalu mengatakan kita tahu sekarang. Ya, jadi taunya sekarang. Waktu kejadian mungkin kita nggak tahu, kita nggak ngerti kenapa ya Tuhan kok nggak jawab doa kita, kenapa Tuhan kok sepertinya seakan-akan kok kok nggak ngerti ya apa maunya kita gitu. Tapi Roma 8 ayat 28 itu menegaskan bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Artinya di dalam segala hal itu di dalam hal yang kurang baik, ya, hal yang tidak baik, hal yang kita pikir tidak menguntungkan, tidak terlalu kita harapkan, ya. Tapi Tuhan turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Jadi pada akhirnya adalah kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kedaulatan Tuhan. Seperti Ci Iva, saya melihat bahwa kita semua sama-sama didewasakan untuk belajar submit kepada kedaulatan Tuhan. Gitu. Tuhan tahu yang terbaik, bahkan Tuhan pasti beri yang terbaik. Menurut saya seperti itu ya. Jadi in the end seperti itu. Walaupun mungkin dalam proses perjalanannya ya Ci Iva mungkin sekarang bisa bicara atau menceritakan kepada teman-teman mungkin dengan yang gamblang, tapi pada saat mengalaminya belum tentu ya sama. Ya, makanya hari ini penting kita di GIC ini untuk sharing satu dengan yang lain, berbagi kisah, berbagi cerita, bukan dengan maksud mengunggul-unggulkan siapa, cerita siapa, oh Tuhan begini begitu, enggak. Jadi kita semua sama-sama melewati dan menceritakan semua proses yang kita alami masing-masing dari kita gitu. Dan tujuannya adalah memang kita mau
menguatkan juga teman-teman dan saudara-saudara seiman kita tentunya yang juga mengalami proses yang sama ya, mungkin mereka juga mengalami pergumulan, mungkin beda kisahnya, mungkin ada yang kesehatan, mungkin ada yang keluarga, ada yang ekonomi dan lain-lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti waktu dan cara yang terbaik untuk menolong kita semua, seperti itu ya. Oke, Ci Iva, terima kasih sudah berbagi kisah, cerita hari ini. Sangat diberkati. Saya berdoa juga semoga kesembuhan daripada Evelyn juga menjadi bagian yang terbaik ya. Jadi Tuhan tuh menyempurnakan proses kesembuhan Evelyn dengan caranya dan dengan waktu yang terbaik daripada Tuhan. Oke, saya beralih dulu ke Mr. Niki Leoda. Wah, Mr. Niki Leoda, bagaimana kabarnya? Shalom dengan Ci Lydia. Shalom, Ko Fendi. Ya, gimana? Sehat? Sudah sehat? Sudah kembali aktivitas kah? Oh, sudah hari ini udah kembali aktivitas kok. Oh, masih bindeng-bindeng sedikit kayaknya ya? Enggak lah, agak. Cuman kalau malam aja kadang-kadang suka bindeng. Oke, gimana? Ada cerita apa? Mungkin mengenai Koniki punya kisah tersendiri, mungkin ada kisah-kisah doa-doa yang tidak dijawab atau disuruh tunggu atau ada yang bagaimana gitu. Ya sebenarnya sih pas banget sih ya. Karena saya ada punya pergumulan untuk minggu-minggu ini gitu. Tapi pergumulan saya sendiri gitu. Tapi pergumulan saya ini nih udah udah berlangsung lama gitu. Dan saya berdoa sama Tuhan itu, tapi belum ada jawabannya untuk menyelesaikan permasalahan saya gitu. Nah, pas hari ini tadi siang itu permasalahannya kan sama teman saya gitu. Teman saya tuh dan rekan saya. Cuman ini masalahnya saya nggak bisa ceritain ya kan karena pribadi banget. Jadi saya tuh hampir maksudnya bukannya kecewa sih, cuman bertanya sama Tuhan kenapa doa saya dari kemarin-kemarin itu saya belum dijawab gitu. Dan saya satu hari ini stres, sangat-sangat stres sekali gitu, benar-benar depresi gitu. Pas saya ikut GIC ini, pas kali kan itu tadi jawabannya Tuhan itu ya, tidak, dan tunggu gitu. Kalau misalnya tidak itu maksudnya ada sesuatu maksud dari Tuhan gitu. Dan saya masih belum tahu, intinya tuh saya masih belum tahu maksud dari Tuhan itu apa. Tapi saya tadi sempat berdoa dan saya sempat netesin air mata gitu, ya Tuhan, apapun rencanamu saya akan jalanin gitu, dan saya akan tetap bertahan dan berjuang gitu. Dan ini benar-benar pas banget hari ini. Amin, amin. Nah itu kan salah satu jawaban doa. Kadang-kadang kan Tuhan mengirimkan jawaban doa lewat pergumulan orang lain gitu ya. Iya, dan pergumulan orang tadi bisa jadi menjadi penguatan juga ya. Pas tadi kesaksiannya Cieni sama Pastor Rudi itu saya agak ngeblank gitu, karena saya masih masih sedikit depresi lah kok ya, kita jujur aja gitu, maksudnya tetap masih ada kepikiran. Nah tadi pas kesaksian Ci Iva itu penguatan buat saya. Amin. Wah tuh Ci Iva tuh luar biasa. Saya langsung tak ngedenger gitu kan. Doa Ci Iva itu maksudnya belum dijawab sama Tuhan, dan Tuhan itu punya maksud seperti apa gitu. Jadi ya udahlah, ini buat penguatan saya juga gitu. Suatu saat pasti maksudnya Tuhan itu tidak pernah mencobai umatnya itu melebihi batas kekuatannya kan. Amin. Jadi saya terlintas itu langsung, oh ya. Jadi saya tetap maksudnya jangan yang saya untung yang saya puji Tuhan itu, saya nggak kecewa sama Tuhan gitu. Cuman saya bertanya aja, Tuhan kenapa doa saya itu belum dijawab sampai saat ini gitu. Udah 1 tahun berjalan kan. Ya. Dan kenapa nggak dijawab gitu. Dan ya mungkin jawabannya antara 3 itu ya, tidak, dan tunggu, itulah antara itu ya. Tidak itu bukan berarti Tuhan tidak sayang sama saya, tapi karena memang mungkin untuk melatih saya kan, untuk melatih kesabaran saya, untuk melatih mental saya juga gitu. Dalam tekanan depresi seperti ini, Tuhan mungkin mau lihat saya, lu depresi begini tinggalin gua nggak gitu ya kan. Pokoknya pikiran saya itu nggak seperti itu gitu. Amin. Jadi pas makin saya depresi ini,
ya saya giat lagi lah untuk ya baca firman. Mungkin dari baca firman itu Tuhan apa namanya ada menyiratkan jalan keluar buat saya. Amin, amin, Jadi pasti kok, Niki. Ya, ya siap, jadi luar biasa. sampai itu Semoga apa yang menjadi pergumulan Koniki, saya tidak tahu masalahnya apa, tapi saya percaya melalui apa yang Koniki sharingkan hari ini juga menjadi peneguhan iman ya, bahwa Tuhan tuh mendengar setiap doa kita. Dari awal kita berdoa itu Tuhan tidak pernah tidak mendengar doa kita. Dia mendengar doa kita, dia memperhatikan keluh kesah kita. Hanya saja memang perlu sebuah kepercayaan ya, sebuah iman bahwa kita harus tetap percaya waktu Tuhan. Kadang memang tidak terlalu sepertinya cepat seperti yang kita harapkan, tapi percayalah bahwa dia tetap bekerja gitu. amin. Ada sebuah pepatah yang bagus, ketika kita belum melihat tangannya bekerja, tetaplah percaya bahwa hatinya Tuhan tetap ada buat kita gitu. Walaupun ya kita belum melihat tangan Tuhan bekerja, artinya kita belum melihat pertolongan Tuhan, kita belum melihat mujizat Tuhan, kita belum melihat karya Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita tetap boleh percaya hatinya Tuhan tetap ada buat kita. Ya, Amin. jadi tetap semangat Koniki, percayalah seperti yang apa yang menjadi imanmu, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan atau pergumulan itu melebihi batas kemampuanmu. Bahkan dikatakan dalam firman-Nya, ketika kita sedang dicobai, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Nah, saya percaya ada jalan keluar pada malam hari ini buat Koniki, supaya Koniki bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Oke, nanti kalau Kasih, sudah dijawab pergumulannya jangan lupa disaksikan ya. Jadi boleh ya pasti. diceritakan. Kan sekarang kan masih tertutup gitu ya, masih abu-abu. Itu pasti. Saya kalau ada permasalahan, terus kalau selesai pasti saya kesaksian. Karena Puji Tuhan. saya senang gitu loh kesaksian tentang Tuhan menyelamatkan saya, itu sangat senang sekali. Amin, amin, amin. Oh iya, gimana kabar Cili dia? Semua sehat ya? Oh, Cili dia sehat, cuman dia lagi ada meeting, itu juga ada pergumulan juga sih dia. Siap, siap. Oke, kita doakan supaya Cili dia sehat dan semua pergumulan dan masalah di kantor juga ditolong Tuhan ya. Amin, amin. Oke, siap. Terima kasih, Tuhan berkati Koniki dan juga Cili Ya, dia makasih sehat-sehat Kopeng. selalu ya. Ya. Oke, saya masih beralih, masih ada 3 orang, ada Cilusi, Dibugem, sama ini nih, sama Pak Hendri Giovanni, sama Zoom user nih, saya tidak tahu ada Zoom user. Zoom user bisa perkenalkan diri mungkin, mohon maaf. Saya tidak tahu Zoom user ini dengan siapa ya. Halo. Ya, shalom. Sepertinya shalom kok. Dengan siapa? Oh, alah. Ya, kok. Nah, ini mah Koko Alim, terkenal ini stok lama ini. Gimana Ko Alim? Iya, Silakan. shalom. Silakan Ko Alim. Ada yang mau dibagikan atau ada yang mau disaksikan? Tumben. Ini hujan loh ini, sebentar lagi hujan ini. Ya, karena hujan kok jadi Koko. Oh, udah hujan pantesan. Ada kokonya Koniki sini datang. Iya, Niki luar biasa kamu Niki. Makasih Koko. Ya, gimana Ko Alim? Ada yang mau disaksikan atau ada apa yang mau di-sharingkan? Mau sharing apa ya kok? Ya, long time no see ya, mestinya banyak sih. Nah, kemarin juga ada ikut itu sih. Ada ikut yang hari Kamis itu apa? Hari Kamis. Kamis lalu ya. Ada ikut juga. Kalau ada waktu aja, kalau lagi di jalan, lagi ada kebetulan Zoom ya ikut gitu. Oh, ini juga gitu. Ini juga masih di gudang sih. Oh, oke. Masih sambil kerja aja. Mama gimana? Tadi ada kabar nyokap di itu operated? Ya, iya dia operasi kaki. Kemarin juga ada ngomong sama Babe juga sih.
Gimana perkembangannya? Udah pulang kemarin sih kok. Berarti pemulihan ya? Lagi di rumah ya? Masih di rumah ya? Ya paling cuma fisioterapi aja. Disuruh terapi di rumah sih. Oke. Tapi minggu depan baru balik lagi. Tapi so far so good ya? Ya sekarang sih udah ya oke sih. Paling ntar lihat minggu depan lah, lihat pemulihannya gimana sama dokter. Baik. Ada apa lagi? Kerjaan lancar? Hidup lancar? Ya gitu kok. Semua juga lagi ngeluh sepi sih, tapi ya ada aja lah. Puji Tuhan. Puji Tuhan aja ya. Puji Tuhan aja, berserah aja sama Tuhan. Amin. Seperti Koko Niki itu. Pokoknya ya, banyak senyum, banyak berkat. Ya, Koko Niki ya. Gitu ya. Yang penting kan begitu kan. Tuhan Yesus tetap baik. Kopen, maaf menyela. Silakan. Nanti saya minta recordernya ya. Recording Zoom-nya. Boleh dong, nanti dikasih lah. Ngapain sih, Nyong? Ini reuni nih, jadi udahlah. Habis ini nanti kita atur lah. Biar ngobrolnya lebih puas ya. Mbak Bro Niki ya, Sabtu ya. Susah sih sama Bos Alim nih. Aduh, thank you kok. Thank you dan sorry. Jangan susah. Udah jadi bos semua, udah talau pan lo. Ayo. Masih enggak lah kok, masih pusing-pusing aja kok. Ya cuma kalau mau kesaksian panjang juga sih. Cuma dipersingkat aja deh. Oke, dipersingkat silakan. Ya memang ya kejadian ini kan dari tahun kemarin ya sampai sekarang juga masih anggapnya masih dalam proses. Mungkin Ko Fendi tahun-tahun lalu pernah dengar lah musibah yang pernah nimpa di dagangan gitu loh. Dia sekarang kan apalagi lagi sepi gini kan, tetap berjalan aja gitu. Ya sempat stres juga, sempat ya mau gimana ya, kadang-kadang kita berdoa pun sama Tuhan pun kita nggak dapat satu hati yang tenang gitu. Karena anggapnya masalah kita ini kok jadi besar banget ya. Walaupun kita percaya sama Tuhan, ini Tuhan bakal selesaikan, cuman masalah waktu aja. Selalu ada di dalam hati itu ngomong kayak gitu. Tuhan akan selesaikan masalah kamu serahin aja. Selalu ada ngomongan seperti itu. Ya kayak ada satu malaikat yang kasih tahu lah gitu loh. Seperti kata-kata Tuhan, Lim, Tuhan pasti selesaikan, Lim pasti Tuhan selesaikan, Tuhan pasti bantu kamu. Ya cuman keselnya di hati, merasa kita bodoh, merasa kita seperti apa gitu kan. Ya ada aja, selalu menuding diri kita sendiri tuh kayaknya ngapain sih kamu ngambil langkah seperti itu sampai akhirnya kamu jadi susah sekarang gitu loh. Iya. Intimidasi lah ya. Iya, jadi ya kita jalanin ya semuanya ya kita udah tahu kok, semuanya serahkan sama Tuhan. Semua ya waktu juga yang akan menjawab semuanya gitu. Ya sampai saat ini ya pelan-pelan lah untuk bangkit lah gitu. Iya. Jadi ya kayak yang tadi yang udah kita bahas gitu kan. Di materi-materi kita itu kan ada bilang ya kita semuanya itu kita membutuhkan kayak prinsip satu tadi kan, saat kita membutuhkan pertolongannya gitu kan, sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Ya kadang-kadang kita merasa sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu ya semua itu Tuhan izinkan, jadi kita ya tinggal terima aja, ya serahin aja semua sama Tuhan gitu. Terus ya karena kalau kita serahin sama Tuhan ya kayak lari ke prinsip 2, Tuhan mampu menolong kita gitu kan. Tuhan mampu menolong kita itu jauh lebih dari apapun gitu. Kapanpun dia mau, dia bisa nolong kita. Ya pokoknya ya perjalanan ini cuman anggapnya semuanya sudah diserahkan sama Tuhan, sudah dikesahkan sama Tuhan. Dan udah yakinkan saja kalau Tuhan bakal jawab dan pulihin semuanya lah. Iya. Ya walaupun dari cobaan tahun lalu kan, dari kerjaan, terus dari si mama sakit, dari apa banyak lah. Banyak betul. Iya, ya cuman anggapnya itu proses hidup kita lah. Kalau kita mau naik kelas ya kita harus jalanin semuanya. Iya. Kalau kita banyak ngeluh-ngeluh ya kita akan lari dan berdiri di situ aja. Betul. Ya paling itu aja yang bisa di-share.
Mungkin ada Ya, pertanyaan. tidak. Pertanyaannya cuman kapan ada waktu, itu aja. Oh, besok hari ini ada waktu kok. Ini sambil nunggu mobil datang, kan ada yang mau ngirim barang. Mobilnya Paling masih on the way, pinter jadi ini sambil Koko zoom loh. Alim ini. Paling pinter. Boleh lah cari waktu senggang gitu, ngobrol-ngobrol sama Koniki gitu, ngopi-ngopi cantik. Oh, selalu ada waktu kok. Cuma dia juga lagi sibuk Walah, sih kok. Kan si Niki susah, lagi banyak pergumulan juga. susah ini. Tuh Koniki tuh, dicatat tuh Koniki, diserahin sama Selalu Koniki ada berarti. waktu. Oke, kita cari waktu ya. Ya, selalu Siap, Kok. Siap. seperti yang tadi Ko Alim sama Koniki bilang, ya sebenarnya hampir sama ya. Jadi kita ngerti bahwa memang secara teori ya mungkin ya, secara iman percaya kita, kita tuh masih dalam proses ya, masih dalam apa? Masih dalam pergumulan. Mungkin ada ya, kayak tadi Ko Alim bilang ada hal-hal tertentu yang kita alamin proses hari ini mungkin juga akibat kesalahan, mungkin ada yang kita buat salah juga di proses-proses yang sebelumnya. Tapi saya percaya gitu ya bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang apa ya, yang menghukum ya, istilahnya bukan Tuhan yang suka menghukum lah, Bapak yang suka menghukum anaknya gitu. Percayalah bahwa ketika kita bertanggung jawab sama proses, ketika kita setia dalam proses, ketika kita percaya dan berserah sama Dia, satu hal yang pasti adalah Tuhan memberikan kekuatan buat kita gitu. Sama kayak Koniki, sama kayak Ko Alim, kita dapat kekuatan kadang dari dengar dari cerita orang, kita dapat kekuatan dari orang-orang sekeliling kita, dari keluarga kita. Kadang kita nolong orang itu jadi kekuatan juga buat kita gitu. Jadi kadang kita ngelihat bahwa ada orang yang susah kita tolong, ternyata kita menyadari bahwa ternyata ada loh yang lebih susah daripada gua gitu. Jadi kadang gitu ya, Tuhan tuh bisa berikan kekuatan pada kita ketika kita justru memperhatikan orang, memperhatikan kesusahan orang, kita nolong orang sekeliling kita. Justru di situ Tuhan kadang-kadang berkarya dan membuka mata kita, ini loh, lu masih bisa lebih baik hidupnya gitu. Jadi bersyukur aja sih, memang perlu bersyukur, perlu memang banyak apa ya, menguatkan diri ya dalam proses tentunya ya, menjalani proses nggak bisa sendirian. Seperti tadi dibilang, kita butuh pimpinan, kita butuh support system, kita butuh orang-orang sekeliling kita. Nah, makanya ini pentingnya ada komunitas juga, ada GIC. Kita ngecas juga iman kita. Kayak Koniki tadi udah oleng gitu ya, udah sedikit-sedikit oleng. Tapi kan ketika denger, ya walaupun mungkin dengar Ci Iva ngomong mungkin 5-10 menit, tapi ada hal-hal yang bisa menguatkan gitu, bisa ngecas iman kita lagi. Oh iya ya, hati kita dikuatin, ternyata Tuhan tuh maksudnya begini gitu. Jadi Tuhan tuh bisa ngomong lewat orang lain gitu. Itu aja sih Ko Alim, Koniki, ya kalian berdua sama lah ya, tipe-tipe fighter gitu. Jadi jangan pernah menyerah pada saat Tuhan masih kasih koma ya, belum titik. Amin. Ya. Itu aja sih, masih koma jadi belum titik, jadi keep fighting. Oke, kita beralih dulu, masih ada 2 lagi, Cilusi ada. Ada Cilusi, silakan Ya, Cilusi. Cilusi yang mungkin ada mau sharing kan Kak? Tadi saya dengar share dari Putri, Ya. bahwa kita sebagai manusia membutuhkan sama manusia, terlebih sangat bergantung kepada Tuhan, nggak bergantung kepada manusia tapi bergantung ke Tuhan. Dan saya juga udah dengar kesaksian yang sangat menumbuhkan iman saya, kesaksian dari Bu Yeni, Bu Iva, Pak Niki, Alim juga. Di sini menyimpulkan bahwa nggak semua doa kita dijawab oleh Tuhan, dan ada hal-hal yang memang kita mendapatkan itu lewat proses gitu, dan akhirnya dijawab. Dan saya juga sama, ada beberapa hal atau ada beberapa
doa saya yang memang sampai sekarang itu dijawab, tapi bervariasi, nggak langsung dijawab gitu. Saya minta, oh Tuhan saya minta, nggak langsung dijawab. Khususnya saya doain anak saya sekarang kan, ya, dia mungkin agak terlambat untuk delay ya. Tapi itu karena kan memang Tuhan kasih salib ke setiap orang itu berbeda-beda, ya kan. Mungkin saya dikasihnya itu gitu, dan memang benar-benar anak itu kan memang paling nomor 1 lah ya gitu. Jadi mungkin sakit tapi tak berdarah orang bilang, maksudnya jadi nggak terlalu kelihatan itu bermasalah, tapi itu bermasalah banget gitu buat saya gitu. Jadi sampai kita suka berantem, nggak begini perhatian sama anak gini-gini, cek ke dokter sana sini gitu. Tapi puji Tuhan sekarang anak saya itu udah terlampau bawel. Udah lama doanya berapa tahun gitu. Begitu udah dibuka doanya bawel banget ya. Makanya di perjalanan saya mendapatkan jawaban Tuhan itu bukan waktu yang singkat, lumayan lama. Tapi itu proses itu ada banyak yang saya dapatin gitu loh. Oh ternyata saya sebagai orang tua harus begini, ternyata harus begini. Kenapa saya harus alami itu? Oh ternyata kamu belum begini loh Lucy, kamu harus begini gitu loh. Ya kan, makanya kan saya bilang Tuhan taruh setiap proses di setiap masalah di orang itu berbeda-beda. Kadang juga saya suka berdoa, Tuhan saya begini gini. Tapi kan Tuhan yang tahu kebutuhan saya, bukan keinginan, tapi kebutuhan yang Tuhan jawab gitu. Saya ini karena memang kita butuh, karena kita perlu gitu loh. Kadang-kadang juga saya suka bukan ngetes ya kan, Tuhan kebutuhan saya kamu udah jawab, saya mau boleh nggak saya minta keinginan saya pribadi. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih gitu, maksudnya gini loh. Tapi mungkin itu jawaban Tuhan itu gini, kadang-kadang saya suka lucu gitu, apa yang saya doain kadang-kadang suka dapet gitu, langsung dapat gimana ya, apa ya Kopenia namanya ya. Jadi misalkan malam saya doa nih, misalkan saya pengen dapat proyek ini, saya pengen ini. Tiba-tiba pas lagi di perjalanan suami saya telepon, nih berhasil gini. Jadi kayak gitu maksudnya. Tapi ada juga memang yang seperti saya katakan tadi, yang lama buat dijawab Tuhan itu waktu berapa tahun itu dengan pergumulan, hampir setiap hari berdoa menangis gitu. Tapi Tuhan jawab itu. Dan saya rasakan sekarang bahwa memang Tuhan jawab itu sesuai dengan kebutuhan kita. Maksudnya kalaupun dia belum jawab, berarti kita harus merubah karakter atau kita harus mengikuti prosesnya Tuhan gitu. Amin. Itu aja sih, saya sangat membangun iman saya, kesaksian semua dari awal, dari Seri Putri juga saya sangat terbangun iman saya gitu. Amin. Terima kasih juga Ci Lucy buat tambahan kesaksiannya bahwa tidak sia-sia ya dalam dalam merangkai doa di dalam proses ya. Ini juga berlaku buat teman-teman semua. Percayalah bahwa apa yang Ci Lucy sampaikan ini kan indah pada waktunya ya. Jadi Tuhan itu selalu menjawab doa kita itu indah dan tepat pada waktunya. Ini mungkin salah satu bagian yang sudah ditunggu lama ya, menunggu proses yang nggak sebentar. Tadi Ci Lucy juga mengatakan bahwa ada proses, ada waktu, ada pergumulan, ada air mata pada saat proses itu Tuhan belum jawab. Tapi saat ini Ci Lucy menyaksikan bahwa campur tangan Tuhan dan waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat gitu ya. Jadi yakin dan percayalah teman-teman yang belum dijawab doanya ya tadi ya, termasuk Ci Iva, ada Ko Alin, Ko Niki dan lain sebagainya, Ci Yeni, Pastor Rudi, Butri. Ya yakin dan percayalah kita semua pasti didengar doanya, dijawab Tuhan. Ya pasti indah ada waktunya gitu ya. Oke, pasien terakhir saya nih masih ada nggak ya? Oh masih ada, Pak Hendri Giovanni mungkin masih ada, sama Bu Marcel, Bu Gem nih nanti yang bagian terakhir aja lah, wrap things up. Ko Hendri Giovanni. Iya, shalom. Ya, shalom semuanya. Shalom. Selamat malam semua. Ya, selamat malam. Itu yang bisa dibagikan atau ada yang mau ditambahkan? Iya, tadi
mendengar kesaksiannya Cipa ya. Ya, luar biasa. Sama halnya seperti saya juga pernah ngalamin hal yang seperti Cipa itu. Berdoa, meminta sesuatu, ya jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita minta lah. Apa yang didoakan. Iya, kan juga teman-teman tahu lah bahwa pergumulan saya kurang lebih tidak terlihat ya, jadi susah dijelaskan ya. Tapi lebih parah, iya ternyata ada yang lebih parah loh daripada saya loh. Itu yang tadi saya bilang, ternyata kan kalau mendengarkan orang kan ternyata kan ada yang lebih susah dan ada yang lebih menderita. Iya. Seperti saya dahulu kan selalu bertanya, mengapa ya Tuhan? Mengapa ini harus terjadi? Mengapa selalu pertanyaannya itu mengapa terus. Sampai pada akhirnya saya sekarang paham bahwa justru karena pergumulan saya itu, saya semakin dekat sama dia, semakin dibentuk karakternya, semakin apa ya, karena kadang gini loh, kalau kita langsung dijawab juga ya pada saat itu ya, atau contohnya sembuh. Ini saya pribadi ya, mungkin bisa aja saya tidak sedekat ini sama Tuhan, atau bisa saja juga saya mungkin lupa sama Tuhan, bisa juga. Karena kan umumnya kalau yang saya, tapi ini bukan orang lain ya, kalau mungkin kalau saya dalam keadaan baik, mungkin saya akan lupa sama Tuhan. Justru karena keadaan yang seperti ini, jadi saya semakin dekat sama dia, semakin mengerti, semakin lebih dekat lagi, lebih kumpul-kumpul seperti ini, sharing-sharing, tambah pengertian. Karena kan rata-rata kalau kita udah di atas, nanti perasaan sama Tuhan itu pasti berbeda, karena yang kita pikirkan rata-rata apa yang kita mau beli, biasanya begitu sih umumnya. Umumnya ya, karena kan makanya bukannya Tuhan itu nggak mau langsung kasih semuanya, tapi memang lebih baik apa yang saya rasakan ini juga buat hikmat saya juga, bahwa dia turut, ya seperti tadi Koven bilang, bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Karena seperti ini, jadi saya juga kan semakin dekat, semakin bertumbuhlah imannya, bertumbuh lagi. Paling itu aja sih Koven. Saya paling minta didoain juga Koven, karena siap. Lagi masih dalam proses pemulihan ya. Aduh, ini masih batuknya aja sih. Kemarin mah sampai meler-meler saya. Iya. Berarti lebih baik. Tolong didoain sama teman-teman semua. Siap. Itu aja, terima kasih Ko Hendri, semuanya. thank you. Oke, terima kasih Ko Hendri. Oke, sebelum saya serahin nama Pak Gem, mungkin ada Bu Gem nih. Bu Gem silahkan, mungkin ada yang mungkin mau di wrap things up. Shalom. Shalom, silakan. Ya, mau menambahkan sedikit aja Pak Fendi. Ya, silakan Ci. Melihat keterbatasan manusia dan ketidakterbatasan Tuhan itu adalah pada saat pandemi. Jadi dalam masa 2 tahun itu, sehebat apapun manusia juga ada keterbatasannya dan banyak yang tidak berdaya. Tetapi kalau melihat ketidakterbatasan Tuhan, maka sama seperti yang kita dengar kesaksian pada hari ini yang terjadi buat keluarga Iva, dan juga terjadi buat keluarga Bapak Lewi, terjadi juga buat keluarga Ibu Lucy, dan kawan-kawan yang lain, yang justru juga di dalam pandemi pun masih bisa bertahan, bisa mengalami mujizat, bisa mengalami penyembuhan dengan segala macam cerita dan caranya Tuhan. Jadi mengenai doa-doa yang tidak terjawab, bagi saya tidak meyakini bahwa semua doa juga akan dijawab, karena saya dan suami pun berdoa tuh hampir 20 tahun untuk
mami saya, tapi untungnya untuk mami saya pasti dijawab Tuhan. Tapi itu juga tidak waktu yang sebentar. Nah, mengenai doa yang tidak terjawab itu, ada beberapa yang kerugian-kerugian bisnis juga yang saya yakin pasti selesai, ternyata juga tidak selesai dan mengalami kerugian yang banyak. Itu juga beberapa kali terjadi, tetapi di sini bukan masalah lalu tidak dijawab doa maka kita berkurang kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi justru saya melihat kalau dengan berserahnya kita, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar yang lain. Amin. Itu sih, Pastor. Siap. Terima kasih, Ci Marcel Iya. juga ikut berbagi kesaksian bahwa tadi ya, tidak semua doa kita dijawab. Ya, jadi benar ya. Jadi bukan apa ya? Bukan, jangan mengatakan bahwa hamba Tuhan, mungkin keluarga hamba Tuhan itu paling dekat sama Tuhan mungkin gitu ya. Anggapannya kan seperti itu ya, dulu saya berpikir begitu ya, pendeta ataupun keluarga pendeta itu kayaknya hidupnya dekat banget sama, selapis tipis sama Tuhan Yesus gitu ya. Jadi kayaknya apa-apa doanya dijawab. Kok kayaknya kita ngelihat mereka kok kayaknya hidupnya indah, hidupnya enak, hidupnya bahagia seperti itu ya. Tapi ini kesaksian sendiri ya, tadi dijawab sama Bu Gembala sendiri, tidak semua doanya dijawab. Bahkan ada beberapa doa yang mungkin proses yang lama ya, seperti mendoakan mamanya, Popo ya, berarti ya Popo juga. Kemudian ada beberapa hal yang tadi Bu Gembala juga ngomong tentang bisnisnya juga, ada yang memang tidak dijawab dengan apa yang seperti yang keinginannya mereka gitu. Jadi buat teman-teman, semua dari kita masing-masing ada prosesnya ya. Jadi jangan berkecil hati yang masih dalam proses ya, karena Tuhan kita tuh Tuhan yang cinta sama proses. Dia juga belum selesai berproses sama kita, jadi jangan cepat-cepat kita juga menyudahi prosesnya Tuhan. Oke, saya kembalikan dulu ke Pak Agem, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Agem. Puji Tuhan, diskusi yang luar biasa. Saya kembali kepada tema malam hari ini tentang prinsip dasar, divine healing, divine blessing, dan divine intervention ya. Jadi kenapa kok harus ada kesembuhan ilahi, ada berkat ilahi, lalu intervensi ilahi ya? Jawabannya karena manusia itu terbatas ya. Tadi sudah diulang-ulang dalam kesaksian ya. Keterbatasan manusia dibuktikan dengan kadang-kadang juga sakit gitu ya. Makanya hati-hati ya. Saya juga mau berikan kesaksian bahwa anaknya ponakan saya yang di Wonogiri itu meninggal dunia, umur baru 26 tahun, cowok ganteng sekali ya, walaupun kulitnya hitam tapi ganteng ya, bener-bener ganteng kayak tokoh film India gitu ya. Dipanggil Tuhan karena kena COVID ya, yang varian baru ini ya, XBB. Jadi harap berhati-hati, saya tidak nakut-nakutin ya, karena ini membuktikan bahwa manusia itu terbatas. Ya, kemampuan kesehatan manusia juga terbatas. Karena itu Tuhan yang tidak terbatas dan kita terbatas, kita minta pertolongan kepada Tuhan yang tidak terbatas supaya sakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Ya, lalu yang kedua tentang berkat ya. Berkat itu bukan hanya bicara tentang materi, berkat bukan hanya bicara tentang rezeki, uang, ya, rumah, pakaian, dan seterusnya. Tetapi berkat itu adalah perkataan ilahi, yaitu firman Tuhan. Ya. Nah, kalau kita suka belajar firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, di dalam perenungan itu muncul sesuatu ya, hikmat. Ya, hikmat itu berkat yang luar biasa. Salah satu contoh, Ko Fendi itu pernah khotbah tentang inovasi ya. Namanya monyet itu dari dulu sampai sekarang, itu kalau makan pisang, ya udah pisang matang dibuka lalu dimakan gitu. Nggak ada monyet jualan pisang goreng, ya pisang rebus, ya pisang bakar, lalu pisang dibikin roti pisang, itu nggak ada. Karena tidak ada inovasi. Ya. Nah, di dalam hikmat itu memunculkan berkat. Ya, di dalam hikmat itu memunculkan
berbagai macam yang tidak mungkin menjadi mungkin, gitu ya. Nah, karena itu kita yang terbatas di dalam berkat ini, karena berkat milik Tuhan, kita harus cari Sang Pemberi berkat, ya. Lalu pasti Tuhan akan memberkati kita, dan di dalam berkat itu ada kesembuhan, ada masa depan yang baik, ada kesehatan, ada rezeki, ya, ada segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan sudah memberikan kepada kita, bukan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, tetapi yang kita perlukan. Itu bicara tentang kebutuhan, ya. Dan yang terakhir tentang intervensi ilahi. Kenapa manusia perlu diintervensi oleh Tuhan? Ya, karena kecenderungan manusia itu egoisnya luar biasa. Doa pun coba saudara pikir, kalau doa kan selalu kebanyakan 90% itu mendoakan diri sendiri, usahanya, keluarganya, anaknya, keturunannya, kucingnya, anjingnya. Saya suka ngomong gitu, tak tambahi kucingnya, anjingnya. Ya, jadi semua itu jarang sekali kita prosentasenya itu mendoakan yang lain, ya, untuk mengintervensi orang lain dalam bentuk doa misalnya. Karena kalau dinasihati tidak bisa, lalu kita intervensi dengan doa. Ya, Tuhan, aku berpuasa buat dia, aku berdoa buat dia. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus Tuhan berikan pekerjaan, dia tidak nganggur lagi. Nah, itu namanya intervensi melalui hal-hal yang supranatural. Ya, jadi kenapa perlu diintervensi? Allah juga mengintervensi kita, karena kita ini ngeyel, kita ini kalau belum belum ngalami itu nggak percaya. Filosofi Jawa itu berkata seperti ini, ya. Orang Jawa berkata begini, jangan pernah menasehati orang yang jatuh cinta, karena orang yang jatuh cinta pasti tidak bisa dinasehati, gitu ya. Saya pikir-pikir iya juga ya. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Nasihat itu bukan karena aku sedang jatuh cinta, lalu aku tidak mau terima nasihat, enggak, ya. Jadi karena kita semua harus rendah hati, tidak egois, saling tolong menolong, ya. Lalu kalau ada nasihat ya kita renung-renungkan, apa benar ya? Oh ya, coba kalau aku seandainya seperti dia, seandainya dia menjadi saya, lalu aku ngomong begitu, lalu gimana ya perasaannya? Ya, sebetulnya seperti itu. Nah, sekali lagi intervensi ilahi dibutuhkan supaya manusia itu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau tidak diintervensi Tuhan, manusia itu minta berkat terus, ya, uangnya banyak, duitnya banyak, itu Tuhan tidak mengintervensi, ya rusak nanti kehidupan itu. Ya, semua yang dia miliki dianggap Tuhannya, diparkir di luar negeri, duitnya bertriliun-triliun, sementara di sekeliling kita banyak orang yang membutuhkan. Tuhan mengintervensi, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi tiga hal itu penting karena ini landasan dasar untuk pelajaran minggu yang akan datang. Jadi tetaplah mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi, jangan terpengaruhi oleh kenyataan, ya. Manusia itu terbatas, kenyataan memang terbatas. Manusia itu memiliki kelemahan, ya memang gitu, ya. Manusia itu memiliki ketergantungan, ya iya. Tapi mari sekarang kita kembalikan kepada Tuhan. Ketergantunganku hanya di dalam Yesus, ya. Jadi kita bergantung kepada Yesus. Kelemahanku menjadi satu kekuatanku di dalam Yesus, ya. Lalu keterbatasanku aku berikan kepada Tuhan supaya aku yang terbatas tidak terbatas lagi, gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Pastor Fendi dilanjutkan. Oke, kita akan tutup dalam doa. Mungkin Pastor Rudi bisa berdoa, ya. Jangan lupa. Oh ya, tadi tolong didoakan, ada Risma sakit, lalu Henry Giovanni, siapa lagi yang didoakan tadi, ya, minta didoakan, ya. Gitu. Pastor Rudi. Ya. Ya, jangan lupa doa untuk anaknya Bu Tri, Risma, sama siapa tadi? Henry Giovanni, ya. Sama tadi pergumulannya. Kita juga doain Ko Lewi, ya. Oh ya, Ko Niki, Ko Alim doain, ya. Besok mulai konseling pranikah. Wah, oke. Nah, siap. Oke, sudah, Ko Rudi? Sudah siap? Sudah ya, Ko Rudi, ya. Halo. Mari, Pastor Rudi.
Kok Rudinya sinyalnya kali hilang. Connecting kan? Oke. Sinyalnya Pastor Rudi lagi putus. Ya udah, Pastor Fendi doa aja. Baik, yuk mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih pada malam hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah GIC kami. Kami bersyukur Tuhan, kami belajar banyak. Kami belajar dari kesaksian-kesaksian yang memberkati kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan kami pada malam hari ini. Tuhan, kami juga tidak lupa membawa doa untuk anak Ibu Tri yang bernama Risma yang saat ini sedang sakit demam. Kiranya Tuhan menjamah, kiranya kuasa biru Tuhan Yesus menjamah Risma dan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit Risma disembuhkan dan kami percaya besok bangun pagi sudah tidak demam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Ko Hendri Giovanni yang saat ini dalam keadaan kelemahan fisik, batuk dan pilek. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga jamah, biru Tuhan Yesus sempurnakan proses kesembuhan. Kami percaya Tuhan Yesus jamah hari ini dan besok dia juga mengalami kesembuhan dan anugerah. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan daripada hamba-Mu, Ko Alim dan juga Ko Niki dalam setiap pekerjaannya, dalam bisnis usahanya. Kami berdoa biar Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus memberkati apa yang tidak mungkin. Tuhan bukakan jalan. Kami percaya Tuhan Engkau yang membuka jalan-jalan yang baru, yang tertutup Tuhan bukakan, dan kami berdoa biarlah Tuhan ada terobosan di tahun ini Tuhan. Walaupun orang mengatakan bisnis sepi, bisnis yang tidak rame, tapi kami percaya anak Tuhan dibedakan, anak Tuhan diberkati. Kami percaya Ko Alim diberkati dan juga Ko Niki juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kesehatan Ko Niki dan juga Ko Alim, dan untuk rencana Ko Alim untuk pernikahan kami percaya Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan mencukupkan apa yang diperlukan. Kami percaya Tuhan sediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang hadir di acara Zoom hari ini dan juga yang mengikuti secara live recorded. Kami percaya semua kami juga ditolong Tuhan, kami semua diberkati Tuhan, bahkan kami semua diberikan kesehatan yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kami berdoa biar semua daripada kami semuanya mendapatkan anugerah. Kami juga berdoa buat keluarga kami masing-masing ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan supaya kami bisa beraktivitas, bekerja, berusaha, dan kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami tidak lupa berdoa untuk Ko Lewi yang saat ini tidak bersama dengan kami. Kiranya juga Tuhan jamah, Tuhan sempurnakan proses kesembuhan daripada Ko Lewi. Kami yakin dan percaya dengan iman percaya kami, Tuhan memberikan anugerah buat Ko Lewi dan juga keluarganya, supaya mereka juga boleh memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup memberikan mujizat, sanggup memulihkan dari keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan Yesus yang berdaulat. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh acara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memulihkan bangsa kami. Kiranya Tuhan menganugerahkan damai, sejahtera, dan juga keamanan bagi Indonesia. Kami percaya juga Tuhan, Indonesia ada di dalam kendalinya Tuhan. Walaupun orang mengatakan resesi, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang resesi. Bersama dengan Tuhan semuanya aman, semuanya diberkati Tuhan, semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Berkat Tuhan menyertai setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami akan memperkatakan kata-kata iman. Mari teman-teman yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kanan kita. Mari kita perkatakan kata-kata iman 3 kali. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, dan 3. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga.
Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia, dan masuk surga. Terima kasih. Kami percaya apa yang kami katakan dengan iman pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan saatnya kami akan menerima berkat daripada hamba. Silakan. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, terus akan menuntun kita semuanya, menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati teman-teman semua. Jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai ketemu ya Civa, hari Hendri, minggu. Niki, Yeni, Poita. Bye.